Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Nabilah Nur Fadila dengan NPM 10060618022 akan mempresentasikan hasil dari artikel saya yang berjudul Optimalisasi Produksi Sayuran Hidroponik dalam satu kali panen. Langsung saja pada bagian abstrak. Masalah yang diidentifikasi adalah bagaimana cara yang optimal untuk memproduksi sayuran hidroponik di lahan yang terbatas tetapi bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam satu kali panen. Solusi alternatif yang digunakan dengan mengoptimalkan proses penyemaian hingga panen untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tujuan dari pembahasan artikel ini adalah untuk mengetahui cara yang optimal untuk memproduksi sayuran hidroponik agar mendapatkan keuntungan yang maksimal dari penjualan sayuran yang ditanam dengan menerapkan alternatif solusi penerapan pemecahan masalah. Untuk pemecahan masalah, dalam penelitian ini menggunakan metode simplex dengan bantuan aplikasi KM for Windows. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan objek sasaran yaitu sayuran dengan media hidroponik di lahan yang terbatas. Pada pembahasan diperoleh hasil bahwa banyaknya produksi sayuran hidroponik yaitu kangkung, pakcoy, dan selada bisa mendapatkan hasil yang optimal dan keuntungan yang maksimal dengan memaksimalkan penjualan sayuran selada dibandingkan sayuran lainnya. Hasil akhir yang diperoleh menunjukkan jumlah sayuran yang optimal untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum dalam satu kali panen digunakan sebagai parameter ketercapaian tujuan dalam artikel ini. Selanjutnya bagian pendahuluan, keuntungan dari penggunaan hidroponik salah satunya yaitu lahan yang tidak terlalu luas dan sayuran yang sehat. Permasalahan dari produksi hidroponik ini adalah mengoptimalkan dari bagian penjualannya agar mendapatkan laba yang maksimal. Salah satu tujuan membangun usaha menggunakan hidroponik yaitu karena keterbatasannya lahan di lingkungan tersebut dan konsumen yang ingin mencari sayuran yang sehat tanpa menggunakan pestisida. Maka dari itu, lingkungan tersebut membuat usaha sayuran hidroponik dengan sayuran yang ditanam, yaitu kangkung, pakcoy, dan selada. Solusi pemecahan masalah di sini menggunakan metode simplex dengan bantuan aplikasi KM for Windows untuk memudahkan perhitungannya. Penelitian yang terkait dapat dilihat oleh studi Hajri Arif Wahyudi tentang optimasi usaha tani sayuran hidroponik di kebun agrowisata Universitas Islam Riau dan pada studinya Gusma Winda dan kawan-kawan tentang optimalisasi produksi usaha tani sayuran hidroponik di usaha Hydro Garden Padang. Pada penelitian ini, metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dengan pemilik sayuran hidroponik. Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan jumlah sayuran hidroponik yang optimal untuk dijual dalam satu kali panen. Metode simplex digunakan untuk mengoptimalkan jumlah sayuran hidroponik yang dipanen dan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, berikut adalah tinjauan pustakanya. Yang pertama ada program linier. Program linier dapat didefinisikan sebagai teknik untuk menyelesaikan riset operasi yang khusus menyelesaikan masalah optimasi seperti masalah meminimumkan atau memaksimalkan. Masalah yang ditemukan diubah menjadi fungsi linier. Persoalan dalam program linier dikhususkan untuk menentukan besarnya nilai dari masing-masing variabel sehingga fungsi tujuan menjadi optimum dengan memperhatikan kendala yang dinyatakan dalam ketidaksamaan linier. Yang kedua ada metode simplex. Metode simplex digunakan untuk pengambilan keputusan dalam mencari nilai optimal yang meliputi banyak pertidaksamaan dan multivariabel. Kelebihan dari metode ini dapat menghitung 2 atau bahkan lebih variabel keputusan jika dibandingkan dengan metode grafik. Yang ketiga ada KM for Windows. KM for Windows ini merupakan kepanjangan dari quantitative method yaitu perangkat lunak dan menyertai buku-buku teks seputar manajemen operasi. Aplikasi ini sangat berguna untuk menyelesaikan permasalahan dalam program linier. Salah satunya untuk menyelesaikan permasalahan metode simplex dengan fungsi minimum atau maksimum. Selanjutnya metode penelitian. Data yang digunakan diperoleh dari teknik wawancara kepada pemilik sayuran hidroponik di lingkungan XYZ. Untuk menunjang artikel ini digunakan metode dari artikel dan jurnal yang serupa yang diteliti oleh peneliti lain. Dalam bagian pembahasan digunakan metode simplex dengan bantuan aplikasi KM for Windows. Berikut adalah hasil dalam pembahasan. Untuk deskripsi data, berikut adalah tabel 1 yang merupakan modal dari setiap sayurannya. Nah, berikut adalah kangkung. Bisa dilihat total biayanya untuk modalnya 9.177, untuk pakcoy 8.586, untuk selada hijau 8.308, dan berikut adalah maksimumnya di sini adalah modal untuk satu netpot atau tempat yang kecilnya. Nah, yang berikut adalah bentuk dari netpotnya. Jadi tadi itu adalah modalnya dari persatuan ini. Nah,
berikut ini adalah tabel 2 yang merupakan biaya produksi per net pot. Nah, di sini adalah biaya produksinya yang merupakan total biayanya sebanyak 903.250. Nah, di sini selanjutnya ada penerimaan dan keuntungan pada musim tanam tanggal 1 Februari sampai 13 Maret 2021. Nah, berikut adalah biaya totalnya tadi sudah dan harga jualnya untuk kangkung 20.000, untuk pakcoy 30.000 dan untuk selada hijau 30.000. Ini per kilonya. Nah, keuntungannya berikutnya adalah 10.822, untuk pakcoy 21.413, untuk selada hijau 21.691. Berikut adalah bagian pembahasan. Setelah kita mendapatkan data dari yang sebelumnya, maka kita bisa menentukan variabelnya untuk mempermudah kita menghitungnya. Menentukan variabel, kita misalkan saja X1 sebagai sayuran kangkung, X2 merupakan sayuran pakcoy, dan X3 selada hijau. Dan yang kedua ini adalah kita tentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuannya itu didapat dari keuntungannya atau dari tabel 3 ini. Nah, di sini jadi 10.822 X1, 21.413 X2, dan 21.691 X3. Nah, berikut yang ketiga adalah menentukan batasan-batasan. Batasan-batasan ini diperoleh dari tabel 1 atau tabel modal ini. Nah, selanjutnya untuk memudahkan, maka kita menggunakan aplikasi KM for Windows. Nah, untuk aplikasi KM for Windows, kita menggunakan linear programming. Nah, setelah linear programming, maka akan muncul seperti berikut. Nah, di sini kita akan memasukkan ada berapa konstanta yang kita butuhkan dan berapa variabel yang akan kita gunakan. Nah, setelah itu akan ditentukan apa kita akan maksimalkan atau meminimumkan. Nah, karena kebetulan di sini untuk memaksimalkan keuntungannya, maka kita pilih yang memaksimalkan. Maka akan didapat hasilnya adalah sebagai berikut. Hasil yang didapat yaitu untuk X1 0, untuk X2 0, dan untuk X3 sebanyak 3. Dan keuntungan yang diperoleh adalah 65.073. Nah, dapat dilihat bahwa di sini adalah ranging dari keuntungannya. Ranging dari keuntungan ini bahwa X1 ini dari negatif tengah atau bisa dibilang rugi hingga mencapai keuntungan 25.306, dan untuk X2 ini dari negatif tengah juga sampai 22.594, dan untuk yang X3 merupakan seladah ini sampai 20.556 hingga tak terhingga keuntungannya. Nah, maka dari itu bisa dilihat bahwa yang perlu diprioritaskan di sini adalah sayuran selada. Karena untuk sayuran kangkung dan pakcoy ini akan mendapatkan hasil yang kurang baik jika terus dikembangkan. Nah, maka dari itu kesimpulan yang kita dapatkan untuk memperoleh keuntungan yang optimal dengan menggunakan metode simplex yang dibantu aplikasi KM for Windows, berdasarkan implementasi model, maka produksi sayuran yang menjadi prioritas adalah sayuran selada, di mana dengan meningkatkan jumlah produksi sayuran selada diperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan penjualan sebelumnya. Untuk penjualan sayuran kangkung dan pakcoy tidak menjadi prioritas karena dari hasil perhitungan menggunakan program linear, keuntungan yang didapat tidak sama atau bahkan akan mengalami kerugian. Maka dari itu diharapkan mampu membantu peningkatan pendapatan pada PT XYZ. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya. Terima kasih kepada semua yang telah membantu untuk mewujudkan artikel ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Irwin Harahap yang selaku dosen mata kuliah program linear. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.